Pada 15 Oktober 2003, Liverpool membuat keputusan yang terbilang cukup berani untuk dilakukan oleh sebuah kesebelasan. Mereka melepas ban kapten yang sebelumnya melingkar di lengan Sami Hyypiä. Penggawa asal Finlandia tersebut sebenarnya baru setahun lebih memegang jabatan sebagai kapten utama. Sebelumnya ia hanyalah wakil dari Jamie Redknapp. Jabatan tersebut ia peroleh setelah anak Harry Redknapp tersebut mengalami cedera parah dan Fowler telah meninggalkan Liverpool. Liverpool kemudian memberikan ban kapten kepada Steven Gerrard, jebolan akademi mereka yang saat itu baru berusia 23 tahun. Bagi Gerrard, momen itu menjadi mimpi yang menjadi nyata. Semasa kecil, Gerrard terkagum-kagum ketika melihat John Barnes menjadi kapten Liverpool. Momen itu yang membuat dirinya bertekad untuk mengikuti jejak Barnes suatu hari nanti. Meski begitu, ia tak menyangka kalau momen tersebut datang begitu cepat. Datang saat pengalamannya bisa dibilang belum terlalu banyak, meski sudah memperkuat The Reds selama 5 musim. Merupakan momen yang besar bagi saya dan menjadi salah satu yang terbaik dalam hidup saya. Menjadi kapten untuk Liverpool adalah peran yang istimewa. Saya sebenarnya berpikir kalau saya masih sedikit muda untuk menjadi kapten Liverpool, kata Gerrard. Masih mudanya Gerrard ternyata tidak menjadi soal bagi Gerard Houllier. Menurut manajer Liverpool tersebut, Gerrard lebih punya karakter sebagai seorang pemimpin dibandingkan pemain lainnya. Tidak bermaksud mengkhianati Sami, tapi Houllier merasa kalau Gerrard adalah sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin dalam klubnya, bahkan untuk jangka waktu yang lama. Stevie akan memimpin tim sejak melawan Ljubljana dan di masa depan. Saya telah berpikir panjang dan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya, Stevie memiliki kualitas kepemimpinan yang sudah terlihat pada awal karirnya. Dia memang masih berusia 23 tahun, tapi kepribadiannya sudah cukup matang, kata Houllier. Gerrard tentu bahagia bisa menjadi kapten, tetapi dia tidak menyangka kalau ia menerima jabatan tersebut di usia yang masih muda. Ada kegugupan dalam dirinya ketika memasuki tempat latihan mereka. Maklum, di sana masih bercokol beberapa sosok yang jauh lebih senior dibandingkan dirinya. Selain Sami Hyypiä, masih ada Jamie Carragher dan juga Michael Owen. Beruntung, pemain-pemain yang lebih tua itu justru membantu Gerrard berkembang dan membuatnya tidak lagi terbebani status kapten tersebut. Stevie tidak mau melihatku ketika gelar kapten berpindah ke tangannya. Saya lalu duduk di sebelahnya dan berkata, "Selamat, dan apapun yang kamu butuhkan, saya akan selalu ada." Ucapan itu memberikan kelegaan untuknya, bahwa aku telah menerima keputusan itu, kata Sami. Saya juga paham kalau gelar kapten itu lebih penting untuknya ketimbang untuk saya. Dia adalah orang Liverpool, dan menjadi kapten Liverpool adalah hal terbesar dalam karirnya, tutur Hyypiä menambahkan. Sayangnya jabatan kapten Gerrard ini tidak diikuti dengan kejayaan berupa raihan gelar. Musim pertama Gerrard menjadi kapten, The Reds hanya finish pada posisi keempat Premier League. Mereka hanya sampai babak kelima Piala FA karena kalah dari Portsmouth dan mentok pada babak keempat Piala Liga dan Piala UEFA akibat kalah dari Bolton dan juga Marseille. Gerrard juga mulai didekati oleh beberapa kesebelasan lain, dan yang paling gencar mengincarnya adalah Chelsea. Rumor transfer ini semakin kencang ketika Gerrard tidak bahagia dengan progres yang dibuat oleh Liverpool. Beruntung bagi Liverpool, karena pada saat-saat akhir, Gerrard mengubah keputusannya dan memilih untuk bertahan bersama pelatih anyar, Rafael Benitez. Keputusan ini berbuah manis musim kemudian. Gerrard memimpin Liverpool memutus puasa gelar Liga Champions Eropa yang sudah berlangsung selama 21 tahun. Gerrard menjadi motor kebangkitan Liverpool, yang saat itu sudah tertinggal 3-0 pada babak pertama dari AC Milan. Golnya saat mengubah kedudukan menjadi 1-3 memantik semangat rekan setimnya untuk mencetak 2 gol lagi hanya dalam waktu singkat. Sebelumnya, Gerrard juga menjadi pahlawan ketika golnya ke gawang Olympiakos membuat Liverpool terhindar dari pahitnya tersingkir pada fase grup. Musim tersebut menjadi musim terbaiknya Gerrard. Selain memberikan gelar Liga Champions, ia juga menjadi Man of the Match dan mendapatkan gelar UEFA Footballer of the Year. Kepemimpinan Gerrard terus berlanjut hingga 2015, sampai ketika ia memutuskan untuk mengakhiri karirnya di Anfield. Suami dari Alex Curran ini menjadi kapten terlama yang pernah dimiliki oleh Liverpool. Selama menjadi kapten, Gerrard telah 4 kali mengangkat piala. Selain Liga Champions 2005, ia juga memberi gelar Piala FA 2006, Community Shield 2006, dan Piala Liga 2012. Sayangnya karirnya tidak lengkap tanpa satupun gelar Premier League.
Meski begitu, tak ada yang meragukan kalau Gerrard adalah salah satu kapten terbaik yang pernah dimiliki Liverpool dan juga sepak bola Inggris. Pengakuan yang membuatnya pantas menyandang label sebagai Kapten Fantastik.